Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru pamong ujian kinerja PPG PAI batch 1 dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zeul Haq SPD, guru pendidikan agama Islam di SDN 08 Pajo, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sebagai mahasiswa PPG PAI batch 1 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari ini, Sabtu tanggal 10 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja saya di SD 08 Pajo, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan di kelas 4 dengan materi sifat-sifat wajib rasul dan sifat mustahil rasul. Berikut ini uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Mudah-mudahan semangatnya seperti tadi ya. Ya. Sekarang bagaimana keadaan kalian? Baik. Sudah sarapan semuanya? Sudah mandi? Bagus. Karena dengan mandi pagi dan sarapan pagi, badan kita akan selalu sehat. Ya, sebelum Pak Guru memulai pelajaran ini, kita akan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga apa yang kita pelajari sekarang dapat diserap dengan mudah. Siapa yang mau memimpin doa di depan? Ya, maju ke depan. Duduk siap. Siap. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalian ya. Bagi yang satu panggil namanya, ya, dimohon tangan kanannya diangkat ya. Ariska Ramadan. Cepat. Awaludin ada? Ifat Asarif. Cepat. Supaya lebih semangatnya kita belajar, kita akan mendengarkan atau bernyanyi bersama-sama ya tentang lagu yang berjudul Garuda Pancasila. Nah, sekarang kita dengarkan. Dimohon untuk berdiri anak-anak. Ya, kita nyanyi sama-sama ya. Ya, semangat nyanyinya. Ayo,
tentang sifat-sifat wajib rasul dan sifat-sifat mustahil rasul. Ya, siapa yang tahu nama-nama rasul? Adam, apa lagi? Ya, dan yang terakhir siapa? Muhammad. Ya, itu kita akan pelajari tentang ini, tentang sifat wajib rasul dan sifat mustahil rasul. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, ya, siswa mampu menyebutkan sifat-sifat wajib. Ya, yang kedua, sifat sifat-sifat mustahil rasul dengan baik. ya, yang Pak Guru minta ini kalian itu bisa memahami sifat yang ada pada tujuan pembelajaran ini. Tujuan pembelajaran itu supaya kalian itu bisa mengerti apa yang kita pelajari. Masih semangat? Semangat! Nah, sekarang kita akan membahas tentang sifat-sifat daripada sifat wajib rasul dan sifat mustahil rasul. Tapi sebelumnya kita akan bermain dulu tepuk-tepuk sifat-sifat wajib rasul dan sifat mustahil rasul. Ya, anak-anak dimohon berdiri kembali supaya tepuk-tepuk tangan kita hari ini dapat meriah. Ya, ikuti ya. Sifat rasul. Ya, sekarang Pak Guru akan menjelaskan secara singkat tentang sifat-sifat wajib rasul dan sifat mustahil rasul. Ya, adapun sifat wajib rasul adalah sifat yang harus dimiliki oleh seorang rasul. Pengertian daripada sifat wajib rasul adalah sifat yang harus dimiliki oleh seorang rasul. Ya, adapun sifat-sifat wajib rasul itu yang pertama ada yang namanya sidik. Ya, sidik artinya jujur. Ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari kita harus berlaku jujur. Boleh berbohong ya? Nah, kemudian sifat yang kedua. Sifat yang kedua adalah amanah. Amanah itu yang artinya dapat dipercaya. Ya, apapun yang disampaikan oleh Rasul melalui sifat-sifat wajib ini itu selalu kita percaya. Itu secara singkat ya. Amanah artinya dapat dipercaya. Kemudian sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga adalah tablik. Tablik artinya menyampaikan. Apa sih contoh-contoh daripada menyampaikan ini? Ketika kita memberikan pesan untuk disampaikan kepada orang lain,
Iya, tepuk tangan dulu. Ya. Sifat wajib rasul yang ketiga ini adalah tabligh atau yang artinya menyampaikan. Ketika kita contoh tadi seperti yang dibacakan oleh Zahira tadi, ketika kita diberikan pesan untuk disampaikan kepada orang lain, maka hukumnya wajib disampaikan pesan tersebut. Kemudian yang terakhir adalah fatona. Apa arti dari fatona? Amiruddin, apa arti daripada sifat fatona? Ya, artinya iya, tepuk tangan dulu. Yang lain, apa arti daripada fatona? Ya, tepuk tangan dulu. Ya, tapi yang lebih persis jawabannya fatona adalah ya. Ingat itu, fatona itu berarti ya. Bisa dimengerti semua? Sekarang Pak Guru akan melanjutkan sifat mustahil rasul. Sifat mustahil rasul ini kebalikan daripada sifat apa? Sifat wajib rasul tadi yang kita bahas tadi, atau biasa disebut kata lain yang tidak dimiliki oleh sifat wajib rasul. Adapun sifat wajib rasul, sifat mustahil rasul tadi, yang pertama kazib. Ya, kazib artinya dusta. Ya, di dalam sifat rasul itu tidak ada yang namanya sifat ini ya. Itu bukan rasul kalau ada sifat dusta seperti ini. Ya, kemudian sifat yang kedua. Ya, hianat artinya berkhianat. Misalnya kecurangan dalam yang memilih ketua kelas. Ya, kemudian yang ketiga adalah idman. Coba dibaca tuh. Yang ketiga, idman artinya menyembunyikan. Ingat ya, idman itu adalah menyembunyikan. Ya, artinya itu menyembunyikan, bukan pengertiannya ya. Misalnya contoh, seorang guru yang tidak menyampaikan informasi tentang atau informasi penting tentang ujian kepada sebagian murid. Ya. Nah, kemudian yang keempat, ya, balada. Balada artinya bodoh lawan kata daripada tadi apa? Sifat wajib tadi? Ya, pintar. Tepuk tangan dulu. Daripada sifat cerdas. Ya, bodoh. Ya, atau balada. Ya, bahasa Indonesianya bodoh lawan katanya cerdas atau fatona tadi. Ya, balada lawan katanya fatona yang berarti cerdas. Contoh daripada orang bodoh. Nah, ini orang bodoh. Kalau kita di sini orang pintar. Ya, tepuk tangan dulu bagi orang yang pintar. Contoh daripada sifat mustahil rasul ini adalah bodoh. Misalnya mengambil keputusan tanpa berpikir panjang. Ya. Ya, sekarang Pak Guru akan membagikan kelompok kalian ya. Pak Guru akan membagi kelompok menjadi empat kelompok. Nah, sekarang coba dihitung dari kanan dulu sampai 4 ya. Sampai 4. Nah, kemudian lanjut lagi 1 sampai 4 lagi. Ya. Nah, coba hitung dari 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2,
1 ya. 2, 3, 4. Ya. Lagi 1, 1, 2, 3. 4. Tugas kalian menyusun sifat-sifat wajib rasul dan sifat mustahil rasul, atau menjodohkan daripada sifat yang kita pelajari tadi. Paham? Ya. Sekarang Pak Guru akan bagikan amplopnya. Di dalam amplop ini sudah ada nama sifat rasul, sifat wajib rasul dan sifat mustahil rasul. Pak Guru sudah mengacaknya ini, tinggal kalian urutkan atau menjodohkan di kertas yang sudah Pak Guru siapkan ini. Supaya lebih semangatnya, tepuk semangat. Ya, sudah mengerti tadi apa tugasnya? Sekarang Pak Guru akan bagi setiap kelompok itu 1 nanti disusun ya. Ya, Pak Guru bagikan dulu amplopnya. Kelompok 1, kelompok 2 angkat tangan. Ya. Nah, nanti tugas kalian itu akan menempel sesuai dengan sifat-sifat tadi, menjodohkan. Ada sifat wajib rasul, tempel apa saja tadi. Nah, apa sifat mustahil rasul, tempel. Paham? Ya, Pak Guru kasih waktu 20 menit ya. Ya, untuk kelompok 1 yang cantik ini, pakai lembar strapon ini yang cantik. Kemudian kelompok 2. Ada yang sudah? Belum? Ya, semangat bekerja. Yang rapi. Nanti yang maju ke depan kelompok 4, karena kelompok 4 duluan angkat tangan. Coba kelompok masuk semuanya. Akan membacakan hasil yang kami kelompok kami. Ya, coba dibaca. Sifat-sifat wajib rasul. Sidik, jujur, terpercaya, amanah, tabligh, menyampaikan, fatonah, cerdas, sifat mustahil rasul, wajib, dusta, khianat, berkhianat, menyembunyikan, bodoh, dada. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Siapa? Kelompok mana yang mau menanggapi ini dulu? Gimana pekerjaan teman-temannya ini kelompok 4? Baik. Ya, harus jujur ya. Jujur ya. Tidak boleh berbohong ini. Harus jujur. Kalau jelek, jelek. Kalau memang bagus, bagus. Gimana menurut kalian? Bagus. Iya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Ya, perhatikan ini ya. Benar apa salah ini? Dari mana salahnya? Ya, dari susunan kata daripada sifat-sifat rasul. Ya, di sini seharusnya misalnya ini
Coba perhatikan kelompok 2. Balada. Seharusnya balada di sini adalah Bodoh. ya bodoh. Ya. Nah, tapi yang penting kalian itu paham tentang pelajaran kita hari ini ya. Yang pertama Pak Guru. Coba dengar sini dulu ya. Enggak apa-apa. Yang namanya salah tadi sudah kita pelajari juga tentang kesalahan itu. Yang penting kita tidak mengulangi lagi kesalahan itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Pasti ada salah dan hilaf. Diperhatikan ya, pasti ada salah. Ya, kemudian Pak Guru akan membagikan tugas kalian. Ya, ini masing-masing diisi sendiri-sendiri ya. Utamakan sifat sidik tadi. Apa tadi sifat sidik? Jujur. Ya, jujur mengerjakan ini. Tulis nama dan kelasnya ya. Ya Pak Guru orang satu ini Pak Guru bagikan ini. Ya. Ya, selamat bekerja ya. Jangan terlalu. Udah. Ya, semangat. Tetap semangat bekerja. Bagi yang sudah boleh dikumpulkan di sini ya. Sekarang Pak Guru tanya ya, apa arti daripada sifat sidik? Jujur. Ya, jujur. Tepuk tangan dulu. Kalau balada? Bodoh. Bodoh. Tablik apa artinya? Bukan pintar. Fatona? Nah. Diana? Siapa ini? Berlian. Nah. Apalagi yang 131 ada? Masih ada itu? Kitman. Apa itu kitman? Lawan kata kitman apa? Iya, tepuk tangan dulu. Ya. Ya, dari proses awal pembelajaran yang kita pelajari sampai akhir tadi, apa kesimpulan yang bisa kalian pahami? Ya, kita sama-sama menyimpulkannya ya. Yang pertama adalah pelajaran kita tadi adalah sifat-sifat wajib rasul dan sifat mustahil rasul. Ya, adapun sifat wajib rasul yang pertama adalah apa? Sidik, tabligh, amanah, fatona, itu sifat wajib rasul. Kemudian sifat mustahil rasul. Yang pertama kazib, yang kedua apa lagi? Hianat, yang ketiga kitman, yang keempat balada.
balada. Sudah mengerti semua anak-anak? Nah. Ya, sekarang anak-anak coba perhatikan di sini ya. Perhatikan di sini. Bagaimana menurut kalian tentang sifat-sifat Rasul tadi? Apa yang harus kita lakukan? Contohkan di dalam lingkungan masyarakat. Apa yang harus kita lakukan? Salah satu aja. Berbuat baik. Iya, berbuat berbuat baik. Banyak sekali. Jujur. Iya, jujur. Pokoknya tentang Menyampaikan. ya, tentang kebaikan secara umum, tentang kebaikan. Kebaikan menyampaikan. Ya, boleh. Ya. Jangan lupa ya, anak-anak belajar di rumah. Ya, jangan keluyuran, karena banyak orang yang ya menculik orang ini. Nah, hati-hati di rumah, terus belajar ya. Ya, karena kata Rasulullah itu, kalau kalian ingin memegang dunia dengan isinya, maka dengan satu saja. Apa kunci untuk memiliki dunia dengan akhirat? Itu kata Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau kalian ingin memiliki dunia dengan isinya, dengan akhirat, harus berilmu. Beribadah tanpa ilmu percuma. Harus berilmu. Makanya tugas kalian ini belajar, terus belajar. Ya, sebelum Pak Guru tutup pertemuan kita hari ini, ya, mari kita berdoa semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat atau bisa diimplementasikan di rumah atau di masyarakat. Nah, sekarang kita berdoa dulu ya. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Siapa yang mau memimpin doa pulang? Ya, maju coba. Dulu siap. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Angkat tangan. Berdoa sudah kita ucapkan alhamdulillah. Anak-anak kalau pergi pulang nanti jangan lupa dengan segera salim bapak ibu. Ya, terima kasih ya semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh.